Halo teman-teman, selamat datang di channel Arah Fakta. P. Diddy, nama besar dalam industri musik hip-hop, mendadak menjadi sorotan dunia setelah dituduh melakukan sejumlah tindakan pelecehan seksual oleh lebih dari 100 orang. Tuduhan-tuduhan ini sangat serius dan telah mengguncang industri hiburan serta memicu perdebatan sengit mengenai isu pelecehan seksual. Kronologi singkat. Kasus ini mulai mencuat ke permukaan pada tahun 2023 ketika sejumlah perempuan anonim mengajukan gugatan terhadap P. Diddy. Mereka mengklaim telah menjadi korban pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh rapper tersebut selama bertahun-tahun. Jumlah penggugat terus bertambah hingga mencapai lebih dari ratusan orang dengan tuduhan yang semakin beragam dan juga serius. Tuduhan yang diajukan terhadap P. Diddy sangatlah beragam, mulai dari pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga perdagangan manusia. Beberapa penggugat bahkan mengaku menjadi korban ketika mereka masih berusia di bawah umur. Dan beberapa penggugat di sini menuturkan tuduhan-tuduhan ini yang tentunya mengejutkan publik, mengingat reputasi P. Diddy sebagai salah satu ikon musik hip-hop. Dampak dari kasus ini. Kasus P. Diddy telah menimbulkan dampak yang sangat luas, baik bagi sang artis maupun bagi industri hiburan secara keseluruhan. Beberapa dampak yang terlihat antara lain adalah: yang pertama, keruntuhan reputasi. Kasus ini telah menghancurkan reputasi P. Diddy yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Banyak penggemar yang merasa kecewa dan betrayed oleh idolanya. Yang kedua, perubahan persepsi publik. Kasus ini telah membuka mata publik tentang betapa luasnya masalah pelecehan seksual, terutama di kalangan selebriti. Masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak lagi mudah percaya pada figur publik. Yang ketiga, tekanan pada industri hiburan. Industri hiburan kini berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk mengatasi masalah pelecehan seksual. Banyak perusahaan rekaman dan agensi yang mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi para artis dan karyawan mereka. Yang keempat, perdebatan hukum. Kasus ini telah memicu perdebatan hukum yang sengit mengenai batas-batas hukum dalam kasus pelecehan seksual, terutama terkait dengan state of limitation dan bukti yang diperlukan. Analisis yang lebih mendalam. Ada beberapa hal menarik yang dapat kita pelajari dari kasus P. Diddy. Yang pertama, Me Too Movement. Kasus ini merupakan salah satu contoh nyata dari dampak gerakan Me Too yang telah mendorong banyak korban pelecehan seksual untuk berani bersuara. Yang kedua, kekuasaan dan selebriti. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dan pengaruh seorang selebriti dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Yang ketiga, pentingnya bukti. Di dalam kasus seperti ini, bukti yang kuat sangatlah penting untuk membuktikan tuduhan yang diajukan. Namun seringkali sulit untuk mendapatkan bukti yang cukup, terutama jika peristiwa terjadi bertahun-tahun lamanya. Yang terakhir, dampak psikologis bagi korban. Korban pelecehan seksual seringkali mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Kasus P. Diddy menyoroti pentingnya memberikan dukungan bagi para korban. Dan di dalam kesimpulannya, kasus P. Diddy adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa masalah pelecehan seksual adalah masalah yang serius dan juga kompleks. Kita perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya suara korban didengar dan dipercaya. Selama bertahun-tahun banyak korban pelecehan seksual yang takut untuk bersuara karena takut akan stigma sosial atau ancaman dari pelaku. Namun gerakan Me Too telah memberikan keberanian bagi para korban untuk berani tampil di depan dan melaporkan tindakan yang merugikan mereka.
Industri hiburan seringkali dipandang sebagai dunia yang glamor dan penuh kesenangan. Namun di balik layar terdapat dinamika kekuasaan yang kompleks di mana orang-orang dengan posisi yang lebih tinggi dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya. Kasus P. Diddy adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mengeksploitasi orang lain. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.